Halo, perkenalkan nama saya Haikal Nurfalah. Di sini saya ingin menyanggah sebuah gagasan dari seorang filsuf yang biasa kita kenal namanya Plato. Plato adalah seorang filsuf yang lahir sekitar 427 sebelum Masehi, meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Dia matematikawan Yunani secara spesifik dari Athena, dilihat dari perspektif sejarah filsafat. Selama hidupnya, Plato mempunyai gagasan-gagasan yang diagung-agungkan itu. Tetapi jika dipikir secara kritis, terlalu banyak kontradiktif terhadap gagasan-gagasannya yang dia ciptakan dengan pikirannya itu. Mari kita bedah secara kontra. Yang pertama, ada gagasan Theory of Forms atau juga dikenal sebagai teori dunia ide. Plato percaya dan menganggap bahwa dunia yang kita tinggali ini itu bukanlah dunia yang sebenarnya, tetapi hanyalah bayangan atau salinan dari realitas sejati yang berada di dimensi lain. Dunia fisik yang sedang kita tinggali ini, menurut Plato itu sifatnya berubah-ubah, tidak sempurna, sedangkan dunia yang dipikirkan Plato itu tidak akan berubah dan sifatnya sempurna. Dan jika ingin dimudahkan untuk dapat dimengerti dengan seksama, kita bisa menganalogikan hal ini seperti ada manusia yang tinggal di dalam gua hanya melihat bayangan dinding, yang padahal dunia aslinya itu ada berada di luar gua tersebut. Tapi begini, ketika semua sempurna, lantas apa yang akan menjadi makna dari kehidupan, makna dari sebuah kehidupan tersebut? Ketika semuanya ada, tidak ada kekacauan, semuanya aman, damai, lantas apa yang mau dikejar di alam dunia tersebut? Dan jika melihat dari sudut pandang di zaman sekarang, pemikiran ini menurut saya sungguh sangat halu, menghayal. Bagaimana mungkin seorang manusia berpikir kalau ada realitas lain selain dunia yang ia pijaki? Di zaman sekarang saja, entitas selain manusia masih tanda tanya dan tidak ada bukti secara nyata bahwa kehidupan lain di alam semesta ini yang biasa kita sebut sebagai alien. Lanjut yang kedua, ada gagasannya membahas negara yang ideal atau the republic. Plato beranggapan negara yang ideal itu dipimpin oleh seorang filsuf yang disusul oleh prajurit, kemudian pekerja. Begitu tingkatan sistemnya. Sistem negara yang ideal menurut Plato ini, menurut saya, tidak boleh diaplikasikan ke sebuah negara, karena menurut saya sistem ini akan membuat jadi pemimpin bersikap elitis. Dia akan menganggap tidak ada yang lebih baik darinya dan berpikir kalau dia itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Melihat ketika seseorang berkehidupan cukup, sejahtera, ya, dia akan menganggap dirinya lah yang membuat seseorang itu menjadi sejahtera. Negara yang ideal menurut Plato ini juga akan menimbulkan yang namanya sikap otoriter dari sang pemimpin. Bagaimana tidak ketika seorang pemimpin menganggap dirinya itu sangat hebat, dia akan melakukan perbuatan sewenang-wenang tanpa peduli dengan sebab akibatnya. Lalu hal ini juga akan berdampak buruk bagi negara tersebut. Dan melihat urutan dari filsuf, prajurit, pekerja, dengan adanya tingkatan seperti itu, pasti ada yang namanya diskriminasi.
merasa lebih tinggi dengan kasta bawah. Lalu ada gagasan berikutnya. Plato menganggap demokrasi sebagai sistem yang dapat menyebabkan kekacauan karena masyarakat mudah sangat dipengaruhi. Sudut pandang ini cukup meremehkan pemikiran masyarakat untuk berpikir kritis. Menurut saya, Plato lagi-lagi berpikir bahwa dirinya pintar dari yang lain dan berpikir masyarakat itu bodoh. Dengan kemampuan berpikir kritisnya, itu seharusnya dia mengajak masyarakat berdiskusi sebagaimana baiknya hidup sebagai masyarakat agar tidak dapat dipengaruhi. Seharusnya begitu. Tetapi Plato malah berpikir sedemikian rupa. Katanya terlalu memberikan kebebasan kepada masyarakat itu hal yang buruk. Padahal kalau dipikir dan jika melihat ide yang sebelumnya saya paparkan, yang filsuf raja itu, menurut saya ide filsuf raja lah yang paling berbahaya, karena satu orang mempunyai otoritas terhadap semuanya dan tidak boleh ada yang mengganggu otoritasnya. Lalu bagaimana ketika seorang pemimpin itu melakukan hal yang buruk dan berdampak bagi negara Jika dia pemimpin itu mempunyai sikap otoriter, kemungkinan jika ada yang bersuara bahwa hal itu tidak benar, orang itu mungkin akan dibungkam dan dieksekusi. Dan Plato tidak tahu bahwa di zaman sekarang mekanisme demokrasi ini sudah berbeda. Mekanismenya memiliki pengawasan dan keseimbangan yang berbeda di zamannya, berbeda dengan zamannya. Dan pemikiran demokrasi menurut Plato ini dipengaruhi oleh pengalamannya, sehingga hal ini bersifat bias atau kurang objektif. Lalu ada gagasan dari Plato yang juga dia bilang bahwa pendidikan itu menentukan kelas sosial. Menurut Plato, pendidikan adalah kunci utama untuk menentukan posisi sosial seseorang dalam negara ideal. Ia meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi yang berbeda sejak lahir. Namun potensi itu hanya dapat dikenali melalui proses pendidikan yang panjang, teratur, dan selektif. Karena itu, pendidikan bukan hanya sebagai alat belajar, tetapi juga sebagai mekanisme penyaringan. Melalui tahapan pendidikan yang ketat, negara dapat mengetahui siapa yang memiliki kemampuan filosofis, siapa juga yang mampu menjadi penjaga atau juga prajurit, dan siapa yang lebih cocok berada pada kelas pekerja. Plato membagi masyarakat menjadi 3 kelas: kelas filsuf, kelas pemimpin, dan kelas bijaksana. Maksudnya kelas pemimpin atau bisa kelas filsuf, kelas prajurit, dan kelas bijaksana, dan kelas pekerja yang memenuhi kebutuhan ekonomi. Penempatan seseorang di kelas tentu tidak boleh bergantung pada keturunan, tetapi semata-mata pada hasil pendidikan dan ujian. Dengan demikian, Plato berharap tercipta masyarakat yang harmonis, di mana setiap orang berada pada posisi yang paling sesuai dengan bakat alaminya. Namun, menurut saya, gagasan ini perlu dikritik. Yang pertama, sistem seleksi pendidikan ala Plato ini juga berpotensi menciptakan determinisme sosial, di mana seseorang dicap hanya berdasar hasil pendidikan formal tanpa mempertimbangkan perkembangan personal atau faktor lingkungan. Kedua, pemikiran ini dianggap terlalu ideal dan kurang realistis karena
mengasumsikan bahwa proses pendidikan selalu objektif dan bebas dari bias. Lalu yang ketiga, terdapat resiko bahwa sistem ini dapat menyamar menjadi bentuk diskriminasi terselubung, karena tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan potensinya, yang akhirnya meskipun niatnya adalah menciptakan harmoni, model Plato justru dapat menghilangkan mobilitas sosial dan membatasi kebebasan individu.